Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Tenaga Kerja Kota Kediri. Yang saya hormati Pak Warno, pengurus GKPRI Jawa Timur, dan juga Bu Eli yang wakili Dinas Koperasi Kabupaten, rekan-rekan seluruh pengurus, pengawas, dan rekan-rekan seluruh anggota yang berbahagia, yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan dalam acara ini kami menyampaikan pengantar dalam rangka kita melakukan salah satu tugas organisasi, yaitu menyusun rencana anggaran dan rencana kerja sebagaimana ketentuan yang harus kita lakukan bersama-sama. Sebelum saya menyampaikan, izinkan saya mohon maaf khususnya pada Pak Bambang dan para tamu. Hawanya panas, Pak. Ini panas memang karena kita masih panas ini, Pak. Mikirnya opo tadi gitu. Saya juga matur nuwun dan mohon maaf pada rekan-rekan yang memberi amanat kepada kami pengurus di rencana kerja kemarin untuk bagaimana asetnya yang kita miliki bersama ini bisa berkembang, bisa lebih produktif, bisa menunjukkan citra kehadiran koperasi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Saya mohon maaf kalau hari ini masih banyak yang kurang, tapi minimal ini sudah laporan, Pak. Sudah laporan ke panjenengan. Memang tidak semudah membalik tangan gitu kan. Jadi masih proses. Hanya ini hari ini juga masih panas gedung ini. AC-nya ada 6, sebetulnya harusnya 10, tapi belum nutut. Kemarin dilembur sampai bengi ya raiso bangga, ya kan. Nah, tetap nggak bisa. Ya. Ini hanya dihidupkan 4 saja, masih terasa panas ya. Panas ibu ya. Tapi nggak apa-apa. Panasnya gedung jangan sampai membuat panas hati kita. Mari kita tetap dingin-dingin saja, karena kita bersama-sama telah berhasil secara bertahap mewujudkan apa yang kita kehendaki bersama. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin sampaikan juga bahwa rapat anggota ini memang dilaksanakan di gedung yang setengah jadi, karena sesuai amanat yang diberikan anggota, pengembangan aset ini khususnya yang di Jalan Samratulangi ini, selain mengembangkan gedung serbaguna ini dilengkapi dengan parkir, kita juga akan mengembangkan rumah dinas yang mungkin nanti bisa diperiksa ya, di belakang gitu. Ini masih berjalan di belakang. Juga ada pengembangan garasi, dan di atasnya nanti akan ada ruang tinggal ya. Jadi semacam cottage gitu, Pak ya. Dan kita harus juga gagah gitu ya. Jangan swasta saja yang punya gedung indah, kita bersama-sama punya gedung indah juga. Nah, bagaimana perencanaan ke depan nanti akan kami sampaikan ketika dalam acara inti penyampaian rencana kerja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami laporkan juga pada Pak Bambang bahwa gedung ini sampai hari ini itu sudah menghabiskan sekitar 3 miliar ya Pak, 3 miliar. Dan alhamdulillah itu semuanya dari kita, oleh kita. Tidak ada yang dibantu Pak Bambang. Bukan tidak dibantu, belum dibantu gitu kan. Pak Bambang dan Bu Eli nanti kan membantu gitu. Kan tugasnya pembina itu membantu rakyatnya gitu. Rakyatnya AC-nya mungkin hanya 10, bisa ditambahi 12 gitu Pak Bambang ya kan. Tapi kita tetap berharap kebetulan beliau hadir. Beliau hadir ini kan juga ngecek opo to sing kurang.
Iki kok tingkat loro teman, enggak tingkat telu tak tambahi ngono. Monggo. Itulah. Jadi sekarang ini hampir menghabiskan 3 miliar dan alhamdulillah itu semuanya dari anggota. Memang ada yang berbentuk tunai, kita pinjam dulu ke GKPRI Jawa Timur. Nah, kebetulan Pak Warno hadir juga yang memberi pinjaman 1 miliar, tapi sebetulnya itu sudah dicicil hari ini. Yang nyicil ya apa? Yang nyicil ya kita semua. Jadi sebetulnya gedung ini dari, oleh, dan untuk anggota. Lah bagaimana kita menggunakannya? Inilah kebanggaan kita bersama. Dan ini adalah milik panjenengan semua. Nanti di dalam rencana kerja ke depan kami akan sampaikan paparannya di acara inti. Berikutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami ingin sampaikan juga bahwa program ini, rencana kerja ini juga disesuaikan dengan perubahan anggaran dasar. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bahwa sesuai rapat beberapa waktu yang lalu di gedungnya KPRI Harapan, ya, kita sepakat untuk merubah anggaran dasar dan alhamdulillah anggaran dasarnya sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan anggaran dasar ini tentunya akan menjadi rujukan bagi seluruh anggota untuk bisa melaksanakannya. Di anggaran dasar ini, substansi yang berubah itu bukan organisasinya, bukan keanggotaannya, bukan kepengurusannya, bukan cara rapatnya, tapi yang substansi berubah yaitu tentang usaha. Jadi sesuai dengan regulasi yang berkembang, ke depan usaha kita ini terdiri dari 2 usaha. Usaha untuk diri sendiri, dari, oleh, dan untuk anggota yang sesuai dengan Undang-Undang Ciptaker disebut transaksi pelayanan, dan usaha-usaha bisnis, transaksi bisnis yang dilaksanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jadi anggaran dasar kita itu substansi yang pertama berubah tentang usahanya. Usahanya sudah dipisahkan antara transaksi pelayanan dan transaksi bisnis. Yang kedua, terkait dengan isu perpajakan, sebagaimana sudah disahkan oleh Kementerian dan Kumham, bahwa nanti ke depan sesuai perubahan anggaran dasar kita, sebagaimana juga pelaku dunia usaha yang lain, kita nanti akan mempunyai kewajiban perpajakan ketika kita melakukan transaksi bisnis. Itu sesuai dengan undang-undang perpajakan. Jadi ketika usaha kita ada 2, pelayanan dan bisnis, kewajiban perpajakannya sebagaimana ketentuan anggaran dasar nanti setelah dicetak akan kami bagikan, juga kami laporkan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa kewajiban perpajakan koperasi pegawai di PKPRI Kediri ini hanya hadir ketika kita melakukan transaksi bisnis. Dan perusahaan anggaran dasar ini juga sudah diikuti oleh beberapa KPRI anggota. Yang pertama adalah KPRI KGR, yang ini akan menyusul Tarokan dan Gangsar. Terus tadi ada Margomulyo, monggo kita bersama-sama. Memang merubah anggaran dasar itu kewajiban kita, karena regulasi memang sudah berkembang. Kita tidak lagi bisa dengan anggaran dasar yang lama, walaupun itu legal secara hukum, tetapi substansinya khususnya di bidang usaha memang harus mengikuti apa yang diamanatkan di regulasi. Itulah beberapa hal yang kami ingin sampaikan dalam pengantar ini. Jadi rapat anggota ini nantinya akan membahas 2 hal. Yang pertama terkaitan dengan rencana kerja 2025 dan bagaimana kita menerapkan perubahan-perubahan anggaran dasar yang kita sudah ajukan dan sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dapat kami sampaikan, dan sebelum kami akhiri, kami mohon berkenan nanti Pak Bambang, kami ini masih
berjuang, ya. Tentunya tetap mohon doa restu dari pemerintah, gitu. Kalau tadi AC-nya kurang buat ditambahi Pak Bambang, nyuwun ini ya. Jadi paringnya apa ora kan nggak ngerti ya toh ya. Tapi Pak Bambang ini kan baik hati, pasti. Mbuh piye carane kan gitu. Juga nanti Pak Warno dari GKPRI Jawa Timur kami mohon ada pengarahan pada kami. Itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perencanaan-rencana kerja dan rencana anggaran tahun 2025 PKPRI Kabupaten Kota Kediri ini, izinkan saya sampaikan beberapa hal. Monggo lanjut Mas Ifit. Nah, yang pertama, penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran ini tentunya merujuk pada perubahan anggaran dasar PKPRI Kabupaten Kota Kediri yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi apa yang telah kita bahas bersama beberapa waktu yang lalu di KPRI Harapan itu sudah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 002081.AH.01.38 tahun 2024. Jadi secara hukum ini sudah bisa kita pakai sebagai rujukan bersama. Karena anggaran dasar ini sudah sah, legal, disahkan oleh lembaga yang berwenang oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terkait dengan rencana kerja ini mengacu kepada perubahan anggaran dasar yang perlu kami ingin sampaikan, yaitu, monggo Mas Ifit lanjut. Nah, yang pertama di perubahan anggaran dasar, memang ini secara apa? Secara tekstual belum dibagikan karena begini Pak, supaya tidak mindun gaweni, karena setelah ini akan ditindaklanjuti dengan perubahan anggaran rumah tangga dan peraturan tata tertib rapat. Jadi atau persus-persus yang lain. Nah, jadi naskahnya sudah diterima dari Kumham ini, sudah disahkan notaris. Nah, satu hal yang kami ingin sampaikan terkait dengan rencana kerja ini, tentunya kita mengacu pada transaksi usaha yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam anggaran dasar kita. Yaitu yang pertama, usaha PKPRI ini dibagi dua, transaksi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan transaksi bisnis untuk melayani kebutuhan bukan anggota atau masyarakat. Pemilihan jenis transaksi menjadi dua ini selain berdasarkan perubahan anggaran dasar PKPRI Kediri yang baru yang sudah dirubah, juga berdasarkan PP 7 tahun 2021. Jadi sebelum ada perubahan pun sebetulnya sudah ada peraturan PP 7 nomor 2021 yang sekaligus PP 7 ini sebetulnya peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa usaha koperasi itu dibagi dua, melayani anggotanya sendiri disebut transaksi pelayanan, melayani masyarakat atau bukan anggota yang disebut transaksi bisnis. Lalu berdasarkan di keputusan Kumham juga dalam perubahan anggaran dasar kita, bahwa kewajiban perpajakan, karena sebagai badan usaha kita mempunyai kewajiban perpajakan. Nah, di anggaran dasar kita yang baru itu, perubahan anggaran dasar kita yang baru itu menetapkan bahwa kewajiban pajak kita itu hanya dari transaksi bisnis. Jadi ketika kita transaksi pelayanan, memang transaksi pelayanan itu tidak
tidak menghasilkan atau menghadirkan penghasilan yang menjadi objek pajak. Ini bukan kita tidak mau bayar pajak, tapi kita mematuhi ketentuan yang berlaku. Nah, praktek transaksi pelayanan yang tidak menghasilkan penghasilan, karena tidak punya penghasilan berarti tidak punya kewajiban membayar pajak penghasilan. Ini kemarin sudah diterapkan, salah satunya di KPRI Uskes Dwi Jatama. Kemarin sudah diputuskan di sana. Jadi memang sudah betul itu. Nah, karena apa? Karena KPRI Dwi Jatama itu hanya melaksanakan kegiatan usaha itu dari, oleh, dan untuk yang disebut transaksi pelayanan. Nah, transaksi pelayanan di mana-mana tidak pernah menghadirkan yang namanya penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Itu sudah kemarin di KPRI Dwi Utama, Ukes Dwi Utama. Jadi kalau mau belajar ke sana silakan. Ketuanya ada Pak Teguh, mana Pak Teguh? Ada Pak Puji, ada Pak Budi, mungkin ada di sini, kita bisa belajar ke sana. Nah, berikutnya Mas Vivit. Nah, terkait dengan transaksi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anggota, sebagaimana buku yang kami sampaikan, itu ada kegiatan yang pertama, kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kegiatan pendidikan dan pelatihan itu merupakan kegiatan pelayanan yang kita lakukan dari, oleh, dan untuk. Yang kedua, kegiatan pembinaan pendampingan terhadap anggota yang memiliki masalah-masalah dalam tata kelola organisasi maupun usahanya. Lalu yang ketiga, kegiatan studi banding. Yang keempat, kegiatan rapat-rapat perkoperasian. Sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, rapat-rapat perkoperasian ini ada rapat anggota, ada rapat pengurus, ada rapat pengawas, ada rapat antar PKPRI sewilger Kediri yang sudah menjadi konvensi kita bersama-sama, juga rapat-rapat dengan dinas atau instansi dalam rangka koordinasi. Selanjutnya ada kegiatan kunjungan kerja organisasi. Jadi kegiatan kunjungan kerja ini kegiatan yang dilakukan oleh pengurus PKPRI ketika menghadiri RARK maupun RAT para anggota. Kehadiran PKPRI di RARK dan RAT itu sebetulnya tidak sekedar hadir Bapak, tetapi sebetulnya juga bagian dari legalitas. Ketika apa yang diputuskan di RAK maupun yang diputuskan di RARK dan RAT anggota itu dihadiri oleh PKPRI, berarti kalau ada apa-apa PKPRI ikut tanggung jawab karena menghadiri. Nah, jadi kehadirannya tidak sekedar kehadiran formal seperti pejabat yang memberi sambutan setelah itu meninggalkan, tetapi bersama-sama akhirnya menanggung jawabi semua yang diputuskan bersama-sama. Yang F, kegiatan memperingati Hari Koperasi. Ini memang kegiatan kita bersama. Lalu yang G, kegiatan pengelolaan sekretariat PKPRI. Ini adalah kegiatan-kegiatan pelayanan yang kita lakukan. Lanjut. Lalu kegiatan transaksi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Kalau tadi itu di bidang organisasi, untuk kebutuhan anggota itu terdiri dari kegiatan yang terkait dengan bidang permodalan dan keuangan. Ada dua program yang diprogramkan. Yang pertama, kegiatan penyediaan sumber pembiayaan dari anggota. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita melakukan kegiatan transaksi pelayanan, berarti modalnya maupun sumber pembiayaannya dari anggota. Lah, di rencana kerja ini sumber pembiayaan dari anggota itu nanti kita akan dapatkan rencananya dari penggalangan simpanan pembiayaan anggota. Ini sudah bertahun-tahun kita lakukan. Ketika anggota mendapatkan pelayanan keuangan pinjaman, bunganya tidak ada. Karena di PKPR itu bunganya 0% Pak, itu sudah bertahun-tahun. Tetapi ketika bunga 0%,
Kan kita tetap butuh sumber pembiayaan. Sumber pembiayaannya kita galang bertahun-tahun, sudah 5-6 tahun ini, yaitu dari simpanan pembiayaan anggota. Nah, dalam kaitannya dengan ini, itu tidak sekedar ngelih jeneng, enggak. Pengakuannya juga lain. Kalau namanya bunga, itu akan dilaporkan di format laporan laba rugi. Sedangkan menerapkan bunga dalam kegiatan transaksi pelayanan, ada sesuatu yang harus kita pegang. Di standar akuntansi itu, apalagi nanti tahun 2025 kita pakai SAKEP, di bab 23, di paragraf 23-nya, di situ disebutkan bahwa badan usaha itu boleh membukukan bunga sebagai penghasilan kalau ada asetnya yang dipakai pihak lain. Contohnya di bank. Di bank itu boleh membukukan penghasilan yang namanya bunga. Karena apa? Karena ada aset bank yang dipakai oleh masyarakat, yaitu para nasabah, bukan oleh pemiliknya. Nah, di koperasi ketika transaksi pelayanan, khususnya unit simpan pinjam itu asetnya milik anggota. Yang mengelola anggota, yang mengawasi anggota, yang menggunakan anggota sendiri. Jadi sebetulnya kalau koperasi membukukan bunga itu melanggar standar akuntansi karena tidak ada aset yang dipakai oleh pihak lain. Di USP itu, unit simpan pinjam itu, asetnya milik anggota, dikumpulkan bareng-bareng, dikelola bareng-bareng, diawasi bareng-bareng, digunakan bareng-bareng. Tidak ada aset USP yang dipakai oleh pihak lain. Pertama, itu fakta empiris yang terjadi pada kita. Yang kedua, kita kalau melakukan aset USP dipakai oleh pihak lain, itu melanggar ketentuan regulasi, khususnya undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 di pasal 44B. Tidak boleh, Bapak. Kalau itu terjadi, itu pidana. Nah, karena itu PKPRI juga begitu, Pak. Kita tidak ada bunga, 0%. Nah, mungkin ada yang tanya, bunganya berapa, Pak Nulu? Kan sudah bertahun-tahun kita putuskan bahwa simpan pinjam di PKPRI itu nggak ada bunganya 0%. Tetapi ketika sumber pembiayaannya tetap dari anggota yang meminjam, kita sepakati sudah berjalan bertahun-tahun, itu membantu sumber pembiayaannya bersama-sama lewat simpanan pembiayaan. Simpanan pembiayaan ini tidak dilaporkan di laba rugi, tapi dilaporkan di neraca. Pada kelompok wajiban di PKPRI, kelompok wajibannya kelompok wajiban jangka pendek, karena ada akhir tahun itu dibagikan kembali saldonya. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, untuk yang kedua, tambahan ini, Pak, dengan adanya aset baru ini ada penggalangan simpanan perawatan gedung dari anggota. Ini nanti diterapkannya di mana? Diterapkannya ketika gedung ini sudah jadi, sudah nggak panas seperti ini, itu ada 2 AC, tadi pagi dingin, tapi bareng wis akeh wong ya kurang. Nah, ketika kita mau aktifkan semua, ya permohonan kita ke PLN untuk mendapatkan power sumber daya 23.000 belum cair sampai sekarang. Jadi kita pakai belum kuat. Yang kedua, memang belum semua terpasang. Tadi saya diingatkan oleh semen, Panuk kurang wi AC-ne. Nek iso saben kursi dikai AC dhewe-dhewe. Waduh, bagus itu. Nah, ini belum memang. Nah, kami mohon maaf kalau sekarang ada yang kipas-kipas. Enek AC ini kok kipas-kipas. Panjenengan sih kipas-kipas ning ngarep iki gobios ini ya. Tadi diingatkan oleh Pak Margiono. Nah, beliau ini kan memang penasihat kita. Masangnya aja ning mburi tok, ngarep anu iringan ya kan gitu. Oke Pak Margiono, ngislaten. Ini kan masih proses ya. Belum jadi. Insyaallah besok RAT, insyaallah kita sudah bisa jadi. Nah, simpanan perawatan itu dari mana?
gedung ini kan milik kita semua, Bapak. Gedung ini tadi saya sampaikan, yang bangun siapa? Yang bangun ya kita semua. Dari mana sumbernya? Ya dari simpanan yang kita kumpulkan. Itu dipakai. Hanya memang ketika simpanan itu kalau mengumpulkan kan lama. Misalnya mengumpulkan baru setahun bangun kan kesuwen. Rego-rego naik lagi karena itu kita pinjam ke GKBRI kemarin modal awal 1 miliar, tapi itu pinjaman dan itu dikembalikan dari simpanan yang kita himpun. Insya Allah sekarang sudah dicicil. Jadi sebetulnya kita nggak punya pinjaman apa-apa bisa bangun ini. Maksudnya nggak kesulitan dah. Jadi tadi saya sampaikan kita hampir 3 miliar. Nah, kapan dipertanggungjawabkan? Tentunya di RAT nanti akan dilaporkan. Nah, 3 miliar itu ternyata semuanya dari kita. Kalau ada talangan tadi 1 miliar itu kan sebetulnya hanya talangan aja, simpanannya nanti dibayar oleh simpanan kita. Jadi prinsipnya kita bangun sendiri. Inilah hebatnya ketika kita bersama-sama. Ketika satu persatu mungkin kita tidak mungkin membangun gedung ini, tapi ketika bareng-bareng kita memiliki aset. Nah, aset ini karena milik kita, nanti anggota yang memakai itu tidak perlu nyewa, tetapi kita tahu yang merawat itu kan kita semua. Lah punya gedung nggak merawat biar. Jadi kalau makai ya ikut merawat karena. Nah, untuk perawatan itu saya sampaikan sekaligus ralat. Mana Pak Wid ralatnya tadi? Di mana di halaman 22. Nah, di halaman 22 di kegiatan nomor 35 itu ada rekening 2152 simpanan perawatan gedung dari anggota. Kita merencanakan itu setahun ini ada 2 anggota yang pakai. Harapannya apa gitu, hanya 2 anggota. Tapi ya maksud hanya 2. Tapi kita merencanakan yang terkecil 2. Lalu satuan nilainya ini 4,5. Itu salah Bapak. Itu yang betul 2 juta. Jadi ketika kita merawat, kita pakai gedung ini kita nggak usah nyewa. Tapi ya merawat bareng-bareng lah. Merawat itu kita tentukan satuan nilainya 2 juta. Itu nanti tidak dimasukkan rekening penghasilan, tetapi rekening simpanan merawat gedung-gedung barang ini. Lah itu nanti masuknya di neraca, tidak penghasilan. Nah 2 juta. 2 juta itu nanti karena gedung ini kan juga dirawat perlu. Nah 2 juta ini kalau kita kumpulkan nanti ada sisanya akhir tahun juga akan dikembalikan kepada anggota lagi. Nah kemarin ada yang tanya saya, Pak Nuk, masuk 2 juta enggak kelarangan toh? Lah berapa maunya anggota ya? Enggak usah kerawat dan enggak usah kerawat terus opo nek rusak barangnya kan itu tetap merawat. Nah jadi 2 juta itu perawatan kita. Setiap anggota yang pakai enggak usah nyewa tapi ikut merawat. 2 juta itu biaya perawatan bareng-bareng. Itu dipertanggungjawabkan ketika nanti terkumpul 1 tahun, ada sisanya dikurangi biaya-biaya akan dikembalikan kepada anggota. Nah ini, monggo nanti kalau ada tanggapan. Tapi semuanya setuju sih. 53 yang masuk semuanya setuju. Jadi ini kami rapat. Nah, 54 yang masuk. Lalu kegiatan penggalangan sumber modal sendiri, Pak. Bagaimanapun juga koperasi ini modalnya dari anggota. Di mana-mana modal koperasi itu dari anggota. Itu ketentuan undang-undang. Karena kita yang memiliki yang modali kita. Dan diharapkan nanti tahun 2025 itu ada tambahan simpanan wajib seperti tahun kemarin. Tahun kemarin direncanakan 304.236.000 itu ada di buku ini tapi saya cuplik di situ. Nah tahun ini tahun 2005 harapannya gitu. Nah saya nuwun sewu Bapak, saya ingin sampaikan. Saya kemarin itu ada masukan Pak Nuk, nyapa kok kudu nyimpan simpanan wajib. Nah ini kan ketentuan di anggaran dasar bahwa modal itu kita biayai sendiri. Modal itu kita kumpulkan sendiri dalam bentuk simpanan wajib.
Nah, terus ada pertanyaan gini, lah saya nek nyimpen di koperasi simpanan wajib, iku oleh piro setahun? Nek tak nih bank kan lah. Mohon maaf Bapak, ini bukan panjenengan itu menanamkan bunga di BKPRI. Panjenengan tidak menanamkan bunga tidak menanamkan modal di KPRI ini, karena ini milik panjenengan. Jadi panjenengan mestinya harus ikut membiayai atau memodali dalam bentuk simpan wajib. Karena itu kami mohon Bapak-bapak dan Ibu, nanti kalau Pak San, Pak Prawito atau pengurus yang lain itu nagih, itu bukan nagih utang, tapi nagih kaitannya dengan kewajiban kita bersama. Karena gedung ini pun dibangun dari simpanan wajib sebetulnya. Nah, tapi kalau menyimpan wajib di sini, kami mohon tidak dibukukan aku nanam duit ning PKPRI. Oleh piro, ning bank oleh piro lah, jangan begitu. Kalau begitu itu namanya lepas dari jati diri. Karena simpan wajib itu kewajiban kita bersama memodali koperasi. Nah, untuk tahun ini 304 juta, rencananya baru masuk berapa Pak? 2 juta. 200 juta kurang. Masih ada teman-teman yang belum memenuhi kewajiban. Karena ini bukan tagih menagih, tapi monggo kita bersama-sama. Ketika kita mengumpulkan modal bersama, kita bisa bangun gedung ini dan lain-lain tanpa hutang. Nah, karena itu bagi rekan-rekan yang misalnya kewajiban simpanan wajibnya belum disetorkan, monggo silakan. Tapi nyetor simpanan wajib itu kaitannya dengan memodali koperasinya sendiri. Jangan menyerahkan simpanan wajib dengan pembukuan saya nanam duit ning kono kudu oleh piro. Jangan Bapak. Nah, kalau begitu kita lepas memahami jati diri bersama-sama. Baik, lanjut. Nah, sekarang transaksi bisnis kita. Transaksi bisnis kita itu terdiri dari 9 kegiatan. Yang pertama, pengelolaan persewaan aset Jalan Samratulangi. Aset Jalan Samratulangi itu adalah tempat yang sekarang ini kita tempati. Yang kemarin gedungnya sudah dipugar, direnovasi berdasarkan ketetapan kita menjadi semacam ini walaupun belum selesai. Aset Jalan Samratulangi nanti selain gedung serbaguna ini juga ada pengembangan garase. Di atas garase sebagaimana kemarin disampaikan dalam rencana kerja tahun yang lalu, di atas garase itu akan dibuat tempat hunian sementara, ruang homestay atau apa namanya, pokoknya ada yang bisa disewakan seperti cottage, seperti kamar hotel dan lain-lain. Nah, itu nanti biayanya dari mana? Ya dari kita. Ya dari simpanan-simpanan yang kita kumpulkan bersama. Nah, dari simpanan itu kita mempunyai aset yang bisa dibisniskan, hasil bisnisnya itu nanti yang rasakan juga kita bersama. Sekaligus ketika kita punya gedung, kita kalau punya gawe, punya apa, keluarga dan lain-lain tidak usah bingung mencari gedung dengan sewa mahal. Saya dengar kemarin di Simpang 5 Gumbul itu sekitar 22 juta. Itu diperdanya Pak, nggak tahu. Terus di Bagawanta Bari yang sudah pernah di sana Panjang Reso berapa? Ada yang 7 juta katanya, ada yang monggo. Kalau di Simpang 5 Panjang Reso, Simpang 5 itu sekitar 25 sampai 30 juta. Nah, monggo lah. Kalau kita punya gedung sendiri dipakai di sini aja. Nggak usah nyewa tapi ngerawat bareng-bareng. Nah, ini kita tentukan 2 juta saja. Itu pun kalau saldonya ada dikembalikan lagi kepada anggota. Karena itu monggo. Nah, di tahun ini kita programkan itu 2 anggota saja. Masa hanya 2 anggota, lainnya wakeh kan sumber biayanya banyak juga. Kan gitu. Lalu yang kedua, penyediaan barang-barang toko. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang di depan ini, yang kecil itu, yang sekarang jadi ruang tamu sesuai program kerja kita bersama untuk pengembangan aset, itu nanti menjadi ruang toko Pak. Bisa dikerjasamakan. Sekarang sudah ada yang mau kerjasama Pak, ruang itu. Dengan mau nyewa 1 juta 1 bulan. Nah, kalau itu misalnya nanti kita perbaiki, jadi ruang toko kan ada penghasilan dari kita. Nah sekarang
Bertahun-tahun ya wis ora enek penghasilan yang masuk gitu. Nah, inilah pengembangan dari aset ini yang nanti akan lanjut. Lalu ada pemenuhan kewajiban perpajakan. Di bisnis nanti kita punya kewajiban perpajakan. Perpajakannya pertama dari PBB, karena kita punya aset tanah, gedung, harus bayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu, kita juga akan membayar pajak persewaan gedung ini. Persewaan gedung aset kita itu ada dua, Pak. Yang pertama ada di sini, di Jalan Samratulangi. Yang kedua berada di Simpang 5 Gumul. Kalau di sana Panjang Preso sekarang disewakan untuk kegiatan kafe ya, Pak. Kafe apa namanya, Pak? Kafe Hidden. Itu milik kita. Setiap tahun kita menerima biaya 60 juta bersih, nggak usah ngerawat, nggak usah. Nah, dulu bertahun-tahun lokasi Gumul itu kan tanah kosong aja lah, sekarang sudah 60 juta. Nah, di sini juga berkembang. Saya informasikan ketika gedung ini kemarin masih belum jadi, masih semacam ini, itu sudah ada orang yang mau kerjasama. Gimana kalau saya sewa gedung ini, saya berikan bersih kepada PKPRI 100 juta setahun. Bebas itu, Pak. Jadi perawatannya sudah mereka 100 juta. Tapi kita pikir-pikir dulu. Nanti kalau kita pakai 100 juta di sana, kita pakai ini kan KD malah nyewo. Karena ini diserahkan pengelolaannya pada pihak ketiga. Itu 100 juta, Pak, sudah. Ada yang tawar, kita masih belum sampaikan. Nanti tentunya persewaan-persewaan ini tentunya akan dilaporkan juga kepada seluruh anggota. Nah, jadi sekarang gedung ini kan harus tetap diperbaiki, dirawat, dan disempurnakan. Nah, menyempurnakannya dari mana dananya? Ya tadi kembali dari anggota. Dari anggota dari mana? Dari simpanan kita bersama. Salah satunya dari modal ekuitas simpanan wajib tadi. Nah, baik. Lalu yang pemenuhan kewajiban pada pihak ketiga. Lalu ada pengangkatan karyawan baru transaksi bisnis. Begini, Bapak. Di tanggapan ada, itu disampaikan, kalau nggak salah ini ada tanggapan untuk rekening 6101. Itu nggak perlu ditambah. Maksudnya ya saya paham, mungkin hemat ya, tidak perlu lagi nambah pegawai kan gitu. Nah, kita nggak mungkin, Pak, gedung ini nanti akan dilengkapi dengan alat-alat elektronika. Banyak desa sekarang kita tidak pakai lagi paparan itu dengan banner atau apa LCD, tapi pakai monitor. Yang ini 98 in. Nah, kita punya nanti peralatan audio sound. Kita punya peralatan elektronik yang lain. Itu pasti harus ada perawat yang merawatnya. Harus ada pegawai. Kalau ini nggak ada yang merawat, kita bisa bangun bagus 1 bulan wis roweget kabeh, harus ada. Karena itu mohon maaf, ini ada tanggapan untuk 6101 nggak perlu ditambah, maksudnya nggak usah ngangkat baru. Apa yang mungkin pegawai kita, karyawan kita bersama ini, yang layan kita itu aja 4 orang, semuanya ada di depan. Siapa yang rawat di sini? Gedungnya sudah semacam ini. Terus nanti ada alat-alat elektronika yang pengoperasionalannya juga harus membutuhkan tenaga khusus. Nah, enggak ya rusak kabeh nanti kan gitu. Nah, karena itu diusulkan ada pengangkatan pegawai baru, karyawan baru. Lah bagaimana caranya ngangkat? Ya nanti secara teknis tentunya akan dibahas oleh pengurus maupun dilaporkan pada anggota. Ini dari transaksi bisnis. Lanjut. Nah, pengelolaan transaksi bisnis kita itu terdiri dari sektor real. Sektor real kita itu hanya satu, Bapak. Persewaan gedung. Memang ada masukan dari anggota. Bagaimana kita mengembangkan usaha yang lain? Mengembangkan usaha, oke, kami setuju. Tetapi kita harus punya potensi. Kalau nggak punya potensi, mengembangkan usaha gimana?
Nah, sekarang ini yang potensi kita garap sebagaimana ini. Gedung ini dengan peralatannya, itu yang kita garap. Ditambah gedung ini yang disempurnakan, nanti ada unit pertokoan. Itu yang kita garap. Nah, untuk itu transaksi sektor real kita, transaksi bisnis kita itu hanya persewaan gedung. Selain itu tanah-tanah di sini itu juga bisa dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Nah, lahan parkir itu ada 3, Bapak. Mungkin salah Pak Wid salah ngetik aja, ya. Tapi ada yang tanya juga sekaligus. Kok ada paket bawah, paket dalam, paket luar? Maksudnya begini, ini mungkin bisa redaksinya disempurnakan oleh Pak Wid sama pengurus. Jadi gedung ini disewakan kepada masyarakat dalam 3 jenis. Persewaan gedung yang di dalam ini yang disebut di situ paket dalam. Terus ada parkir. Parkir itu ada yang masuk di garase, ada yang tidak di bawah, yaitu yang ada di mana? Di bawah gedung ini, gitu, tidak masuk di garase. Ada yang di luar. Yang di luar itu yang tentunya nggak bisa masuk di parkir ini karena parkir ini ketinggiannya terbatas juga. Jadi sehingga iso di luar karena itu ada paket luar, paket bawah, paket dalam. Paket dalam termasuk garasi. Nah, itu berapa perencanaannya sudah ada di rencana panjenengan. Nah, usaha pertokoan kita itu nanti ada di aset di Jalan Samtarulangi dan aset di Simpang 5 Gumul. Jadi kita punya 2 aset. Yang itu milik kita bersama. Ketika kita sendiri-sendiri mungkin kita tidak bisa mengelola aset itu, tapi kalau bareng-bareng kita mampu. Dan dengan aset ini, Bapak-bapak, ada pertanyaan di sini. Bagaimana kalau simpan meminjam itu bunganya diturunkan? Ada yang monggo, nggak apa-apa, memang itu nggak kan. Tapi saya ingatkan lagi, bukan bunga Pak, simpanan pembiayaan, karena sejak awal kita dengan 0%. Nah, berkaitan dengan simpanan sektor real bisnis ini, itu kan sebetulnya butuh sumber pembiayaan. Kalau misalnya bisnis kita itu semakin hebat, semakin mampu memberikan sumber pembiayaan bagi kita, simpan pinjamnya nggak usah bayar Pak. Karena simpan pinjam bayar namanya simpanan itu kan untuk pembiayaan. Kalau pembiayaannya sudah bisa ditutup dari sisi bisnis, ya transaksi pelayanannya nggak butuh apa-apa. Nah, ini juga pengalaman ketika kita bersama-sama dulu, mungkin ada yang rawuh ikut atau tidak, saya nggak tahu. Ketika di Lembang, Pak, di Lembang di Koperasi Susu Bandung, di sana itu transaksi pelayanannya tidak menarik apa-apa. Karena apa? Karena bisnisnya itu sudah menghasilkan yang melimpah-limpah. Jadi nggak perlu. Nah, nanti kita juga kalau misalnya gedung ini semakin bagus, di Gumul semakin bagus pemasukannya dan lain-lain, sumber pembiayaan cukup dari penghasilan saja, penghasilan bisnis, dari anggota nggak usah. Nah, mungkin itu ke depan. Tapi ini perlu kerja keras kita bersama-sama. Bagaimana gedung ini tetap bagus, bagaimana gedung ini dipasarkan bareng-bareng. Untuk itu tadi saya ingin sampaikan, gedung ini nanti akan dikelola tersendiri. Jadi transaksi pelayanan dikelola sendiri dengan tenaga yang ada, transaksi bisnis nanti akan dikelola sendiri, tidak campur-campur. Jadi kita jelas karena di transaksi pelayanan itu tidak ada transaksi yang menghasilkan perpajakan. Jadi harus dikelola sendiri sesuai dengan PP7. Nah, transaksi bisnisnya dikelola sendiri. Nah, itu nanti karena itu kita butuh tambahan tenaga baru. Lanjut. Nah, sekarang perhitungan akhir usaha dari transaksi pelayanan. Pak, ini perhitungan kasar ya. Nantinya akan ditanggungjawabkan di RAT tahun depan. Simpanan pembiayaan kita itu direncanakan 600 juta sekarang. Ini berdasarkan perencanaan tahun kemarin. Lalu simpanan perawatan gedung hanya 9 juta.
9 juta. Tapi kalau ini nanti berkembang itu bisa lebih. Lalu biaya transaksi pelayanan kita 587 juta. Transaksi pelayanan ini biayanya dipakai untuk bayar pegawai, ngerawat gedung sekretariat, lalu beli ATK, listrik dan lain-lain. Itu ada 587 juta 577. Lalu saldo sumber pembiayaan dari anggota itu ada 21 juta. Yang nanti akan dibagikan pada anggota sisanya ini. Itu dari transaksi pelayanan. Selanjutnya, Mas Iwit. Nah, sekarang dari transaksi bisnis kita. Transaksi bisnis kita itu penghasilannya yang pertama dari SHU sekunder dan bunga bank. Ada rincian di program kerja itu 20 juta. Lalu dari pendapatan sewa aset baik di Gumul maupun di Jalan Samratulang ini diperkirakan 354 juta. Jumlahnya 374 juta. Biaya transaksi bisnisnya itu 255. Saldo simpanan pembiayaan dari anggota nanti 118 juta. Jadi di akhir tahun nanti saldo pembiayaan, saldo simpanan pembiayaan kita ada sisa. Dari bisnis kita juga punya SHU. Mana yang dipajaki? Yang dipajaki hanya saldo sumber pembiayaan yang dari bisnis 118 juta. Itu salah Pak tulisannya, bukan saldo sumber pembiayaan dari anggota, tapi dari bukan anggota, maksudnya dari penghasilan. Itu yang dipajaki, yang lain nggak dipajaki. Nah, itu semua didukung dengan perubahan anggaran dasar kita. Yang nanti panjenengan bisa mengacu atau merujuk ini kalau melakukan perubahan anggaran dasar. Lanjut. Nah, jadi ini perhitungan akhir usahanya itu ada di halaman terakhir, saya nggak usah ngulangi, sudah bisa diwaw sendiri. Lanjut. Nah, inilah rancangan kerja kita Pak, yang disampaikan kepada panjenengan. Pokok-pokok pikirannya mungkin saya terlalu panjang lebar, tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa melengkapi dan menginspirasi kita bersama bagaimana kita merawat PKPRI sebagai milik kita bersama. Gedungnya sudah bagus gini, nek ra dirawat ya piye, sing rawat sapa ya kita. Ngerawat ini gimana, butuh modalnya dari mana ya dari kita. Masa kita punya gedung sing rawat kon tanggane kan tidak mungkin ya kita saja. Nanti yang memanfaatkan juga kita bersama, termasuk ketika gedung ini mau dipakai, monggo. Gedung ini berkembang, kalau dulu sebelum dibangun itu ukurannya 8 kali 26. Sekarang berkembang, lebar ini 14 meter, ruang aula ini 26, jadi tambah 2 meter, ditambah tambahan gedung di belakang itu sekitar 8. Jadi gedung ini ukurannya 14 kali 34 meter. Kalau yang dulu itu 8 kali 24 meter. Nah, sekarang berkembang. Dan manfaatnya, kalau dulu gedung ini tidak punya parkir, sekarang di bawah ini bisa untuk parkir walaupun masih terbatas. Jadi kalau orang punya gawe di sini itu keluarnya satu, nggak enak lapangan parkir. Parkir di jalan sana diurak-urak sapo, mengganggu jalan. Semua bisa masuk di sini. Hanya memang belum ditata. Nanti kalau sudah ditata bagus. Itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu penjelasan kami. Selanjutnya saya ingin lanjutkan aja ke tanggapan yang sudah masuk. Tanggapan ini sudah kami jawab. Nanti kalau ada yang masih menambah dari jawaban kami, monggo. Yang masuk ada 54 teman-teman dari 71, dari 81 yang masuk itu memberikan tanggapan 54. Dan 54 itu semuanya setuju. Hanya ada catatan-catatan yang disampaikan tadi. Nah, catatan-catatan ini sudah kami jawab di sini. Apakah itu masih dibutuhkan penjelasan lagi? Silahkan nanti di termin penjelasan. Nah,
kaitannya dengan tanggapan ini, saya ingin sampaikan sedikit penegasan dari jawaban ini untuk pendidikan keuangan, Pak. Jadi ada permintaan agar ke depan memberikan pendidikan keuangan. Insya Allah, Pak, nanti kita akan masukkan di rencana kerja pendidikan kita, substansinya khusus untuk keuangan. Nggak usah pendidikan bagaimana menyelenggarakan rapat, itu nggak perlu, ini saya masukkan. Lalu ada lagi permintaan gini, Pak. Ada tanggapan terkait dengan bidang permodalan, itu simpanan wajib tidak perlu ditingkatkan tetap. Ini terserah anggota. Kalau tetap ya tetap, nggak apa-apa. Simpanan wajib tidak perlu ditambah. Oke, kami serahkan nanti keputusannya gimana. Yang kedua, untuk simpanan wajib ini rencana kerja kita memang tidak menambah, tetap. Nah, gedung mohon dikaji ulang karena simpanan besok akan kembali ke penyimpan, sedang gedung tiap tahun selalu mengalami penyusutan. Nah, kami ingin sampaikan begini, Bapak, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Jadi simpanan wajib diserahkan pada anggota, tapi program kerja pengurus sendiri tidak akan menambah, tetap, Pak. Yang kedua, simpanan perawatan gedung itu bukan simpanan modal, Pak. Tapi simpanan perawatan gedung itu sumber biaya dari anggota untuk ikut merawat gedung. Jadi kan ada pertanyaan, sedangkan ini mohon dikaji ulang tentang simpanan terkait perawatan gedung. Jadi perawatan gedung ini bukan simpanan untuk membangun gedung, tapi simpanan untuk merawat bareng-bareng. Gedung ini dibangun dari simpanan anggota yang saat ini ada dua. Simpanan yang selalu kita terima setiap bulan, wajib terutama, hanya wajib aja, Pak. Hanya wajib aja, karena itu yang belum, monggo lah, Pak. Gedung ini kita miliki bareng-bareng, ikut membiayai lah gitu. Terus ketika simpanan wajib di sini jangan dibukukan, aku nanem duit nih PKPRI, jangan nanem nih gini awet duit, kan lucu, Pak. Nah, kita nggak nanem duit di sini, tetapi membiayai bareng-bareng. Karena kita menikmati juga milik kita bersama. Nah, itu sumber perawatan, Pak, bukan simpanan modal. Lalu kedua, simpanan pembiayaan dan simpanan perawatan gedung itu sumber dari anggota, tidak diakui nanti sebagai penghasilan. Jadi jangan khawatir nanti kena pajak, enggak, Pak. Pembukuan kita enggak akan masuk, dan itu ada anggaran dasarnya, ada dasar hukumnya. Terus ada tambahan lagi, berhubung pembangunan gedung sudah selesai, program penanaman modal atau saham apakah masih tetap berjalan? Nah, mohon maaf, Pak, tidak ada penanaman modal atau saham. Yang ada, sebagaimana disepakati bersama kemarin, itu simpanan investasi. Simpanan investasi itu yang ikut sekarang, itu ada berapa, Pak Bid? Ada 20. Simpanan itu dikelola berdasarkan surat keputusan PKPRI nomor 3 tahun 9 November 23 sudah ada di panjenengan. Jadi itu dilanjut atau tidak? Lah gedung ini remari apa wis ditokne air terus ini kan gitu, Pak. Dan itu menurut kesepakatan kita bersama itu ditanam di sini selama 5 tahun. 5 tahun itu bukan hilang. Kalau setelah itu akan dikembalikan. Nah, khusus untuk penyimpan wajib, khusus untuk penyimpan investasi, sebagaimana di surat keputusan yang sudah disepakati bersama, itu nanti ketika dapat laba dari persewaan ini, yang 70% kepada penyimpan investasi, yang 30% itu untuk kita bersama lewat PKPRI, itu kan ada putusannya. Lah kapan itu berlaku lah? Memang sekarang kan belum mulai tahun depan ketika sudah mulai bisnis itu perhitungannya begitu. Itu kan sudah ada di bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi nanti yang akan menikmati 70% itu ya rekan-rekan yang mempunyai simpanan investasi, yang tidak itu hanya pembagian SAU dari 30% laba ini. Nah, karena itu monggo kalau masih ada yang mau nyusul disilakan, karena memang ini tidak bisa ditekan, Pak.
Karena apa? Karena simpanan investasi itu sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Nah, simpanan investasi inilah bedanya dengan simpanan wajib. Kalau simpanan investasi itu berhitung untung rugi karena memang untuk usaha. Kalau simpanan wajib ini menjadi modal ekuitas itu tidak berhitung laba dan rugi. Lalu ada pertanyaan, pendapatan transaksi bisnis ada kenaikan 100% lebih, apa enggak kegedean? Angen-angennya enggak kegedean. Ini perencanaan Bapak. Kenapa begitu? Karena sudah banyak tawaran sebetulnya. Kalau kita mau lelang aja tadi katakan 100 juta kita ada resik. Pokoknya 100 juta ngompo. Nah, dari situ kita kan 100 juta orang lain kalau berani 100 juta itu kan pasti dia berpikir mesti mendapat lebih itu kan Pak. Nah itu. Nah daripada diserahkan yang lain mari kita belajar mengelola sendiri. Lah untuk mengelola sendiri ini transaksi ini nanti pasti pengelolaannya dipisahkan antara bisnis dan pelayanan. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini tambahan saya sekaligus jawaban saya atas nama pengurus terkait dengan yang sudah kami sampaikan dan sudah kami bagikan. Apakah masih perlu yang sampaikan ini mohon penjelasan ulang di termin lisan, dipersilakan dan saya kembalikan kepada Pak Pri untuk melanjutkan. Ya, terima kasih kepada Pak Nuh. Kita berikan plus untuk Pak Nugroho yang sudah menjelaskan pengesahan tentang RRK sekaligus jawaban-jawaban yang sudah jenengan sampaikan melalui saran yang masuk. Tetapi kita buka kesempatan dari panjenengan kalau mungkin masih ada sesuatu yang belum paham, belum jelas yang hubungannya dengan yang disampaikan oleh Bapak Nugroho tadi, terutama yang hubungannya dengan lembar saran yang jenengan kirim. Ya, saya beri kesempatan kalau memang belum puas, belum jelas. Tetapi karena ini jam terus berputar, hampir jam 12, tidak menutup kemungkinan saya juga membatasi waktu, ya. Yang penting silahkan, kalau belum jelas, belum pas dari hati untuk panjenengan, jawaban yang saya milih Pak Nuh, silahkan. Yang penting saya berpesan yang ada hubungannya dengan penjelasan dari Bapak Nugroho tadi. Saya beri kesempatan untuk sebelah timur, mungkin ada yang ditanyakan atau sudah pas? Pas? Tengah? Barat? Pas. Terima kasih. Berarti ikan cepat ikan gali, lebih cepat bagus sekali, luar biasa. Mudah-mudahan program yang kami sampaikan kepada panjenengan betul-betul mampu saya laksanakan dengan teman-teman dan terwujud aset yang ada semakin berkembang, anggota semakin sejahtera dan dinikmati oleh kita semua. Sebelum saya lanjutkan, ada tambahan lagi dari Pak Nuh. Tidak usah terlalu lama Pak Nuh, sebentar saja, kasihan karena masih ada evaluasi dari GKPRI pun nanti mohon juga tidak usah lama. 1 menit saja Pak. Tadi saya sampaikan karena ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan, saya jawab bahwa ke depan kita ini dalam transaksi usaha, kan anggaran dasarnya ada pelayanan dan bisnis, saya mohon persetujuan. Jadi pengelolaan tadi yang saya sampaikan, pengelolaan itu kita bagi 2. Transaksi bisnis dilola sendiri, transaksi pelayanan dilola sendiri, dipertanggungjawabkan bareng. Apakah ini bisa disetujui? Matur nuwun. Nanti jadi resume dari monggo Pak Pri.